terima kasih Bapak dan Ibu. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu untuk kesediaan mute suaranya terlebih dahulu. Oke, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk memulai, iya, saya akan mempersilahkan Bung Fajrul terlebih dahulu untuk mengantarkan sebuah sambutan untuk mengawali diskusi ini. Waktu dan forum saya persilakan, Bung. Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang dan selamat sore. Ada yang sebagian di tengah dan sebagian di timur. Untuk ibu bapak semuanya, salam sehat. Yang pertama, saya ingin memberikan rasa hormat sebesar-besarnya kepada para pembicara yang hari ini sudah bersedia hadir bersama dengan kita, yaitu Bapak Profesor Badri Munir Sukoco, MBA, PSD. Beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terima kasih sudah hadir, Prof. Badri Munir. Terima kasih banyak. Kemudian yang kedua, dari ujung timur, ini dari barat dan sampai ke timur, yaitu Bapak Dr. Rahmat Muhammad MSI. Beliau adalah peneliti dan dosen sosiologi Universitas Hasanuddin. Aga Kareba, Bapak Rahmat Muhammad. Madeceng, Bung Fajrul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Dan kemudian kepada ibu bapak semua yang hadir pada hari ini, dalam rangka seri kedua peluncuran Jurnal Indonesia Maju yang kita harapkan jurnal ini bisa menjadi jembatan di antara para peneliti, akademisi, intelektual publik, kemudian pengambil kebijakan yang kebetulan memang dikelola oleh staf khusus Presiden bidang komunikasi, tentu dengan dukungan penuh dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, yaitu Bapak Pramono Anung. Nah, untuk mempersingkat waktu, pada hari ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kita berada di dalam masa PPKM darurat di daerah Jawa dan Bali. Tetapi kalau untuk daerah tengah dan timur, tetap saja harus menjalankan protokol kesehatan sebaik-baiknya, karena kondisi sekarang ini betul-betul kita dalam tanda petik betul-betul berperang melawan pandemi COVID-19, dan di mana COVID yang mutasi terbaru ini sudah makin tidak peduli lagi terhadap dari mana kita berada, Indonesia Barat, Tengah, Timur, suku, agama, ras sudah tidak dipedulikan lagi oleh yang sekarang sangat menakutkan ini, karena sebagian besar yang sudah makin kita kenal, teman kita, sahabat kita, orang-orang di lingkaran kita sudah mulai terkena juga. Kemarin pada tanggal 5 Juli 2021, kasus positif sudah bertambah lagi, 29.745 orang. Dan tampaknya makin terus menaik sampai pada titik tertentu yang Pak Luhut Panjaitan sebagai Panglima Perang di daerah Jawa dan Bali di masa PPKM darurat mengatakan bahwa ini ada titik tertentu nanti akan ada penurunan. Mudah-mudahan sesuai dengan yang diharapkan dan kemudian tidak ada lagi PPKM darurat 2 atau 3 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah selama 2 tahun terakhir itu sudah menjalankan 3 strategi, yaitu di bidang kesehatan, di bidang perlindungan sosial, dan kemudian di bidang pemulihan ekonomi. Dan juga sudah mengeluarkan dana cukup besar selama tahun 2020, ya berdasarkan APBN 2020 itu 695,2 triliun, kemudian dilanjutkan untuk 2021 699,43 triliun. Nah,
di masa PPKM darurat, Ibu Sri Mulyani menambahkan lagi dana dari APBN sebesar 193,93 triliun. Nah, hari-hari sekarang ini untuk kesehatan kita sudah tahu Presiden menginginkan agar 70% herd immunity itu bisa tercapai di daerah zona merah, dan Presiden juga menginginkan pada akhir tahun sudah bisa 70% di seluruh Indonesia, 181,5 juta orang, di mana 3 juta orang akan divaksinasi per hari pada bulan Agustus yang akan datang. Sedangkan untuk perlindungan sosial, Presiden sudah mengeluarkan perintah kepada Menteri Sosial, yaitu misalnya seperti bansos tunai 300.000, kemudian juga untuk mengeluarkan terkait dengan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non tunai, itu juga akan diberikan langsung kepada masyarakat. Dan mudah-mudahan pola perlindungan sosial ini bisa juga membantu masyarakat dalam di masa hampir 1,5 tahun masa yang sangat sulit ini. Nah, hari ini terima kasih banyak kepada Profesor Badrul Munir dan kemudian juga Pak Rahmat Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan masukan yang lebih baik lagi sehingga kami bisa memberikan juga semacam rekomendasi kepada Presiden dan kemudian juga bisa menambah pengetahuan kami dan pengetahuan masyarakat terkait bagaimana tentang daya tahan ekonomi kita yang sudah hampir 1,5 tahun dikepung oleh pandemi COVID, dan bagaimana daya tahan sosial kita juga yang katanya dengan sistem gotong royong yang selama ini kita bangun cukup mampu untuk menahan, cukup mampu untuk meningkatkan kebersamaan di antara kita semua. Kita akan mendengarkan dari ahlinya langsung, dan mudah-mudahan pada hari ini apa yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk bangsa ini, dan jangan pernah letih mencintai Indonesia. Terima kasih, Nyur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Fajrul atas pengantarnya. Dari sini kita mendapat gambaran ya Bapak Ibu bagaimana situasi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, dan dampaknya bagi sendi-sendi perekonomian, kemudian apa saja strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tadi sudah disebutkan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan juga pemulihan ekonomi. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari narasumber kita siang ini. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, Bapak Ibu, diskusi ini akan berlangsung 1 jam 30 menit atau nanti sampai jam 3. Kemudian Bapak dan Ibu akan mendapatkan kesempatan bertanya setelah pemaparan narasumber. Namun Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan selama pemaparan melalui chat box. Kemudian mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk mematikan mic ya, mikrofon selama diskusi berlangsung. Dan terakhir, mohon kesediaan Bapak dan Ibu juga untuk mengisi daftar hadir yang linknya sudah di-share di chat box. Baik, terima kasih. Kesempatan pertama ini akan saya berikan kepada Prof. Badri. Baik, seperti yang saya sampaikan di awal, beliau adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Beliau ini menempuh pendidikan sarjana di Universitas Airlangga dengan jurusan Marketing Management. Kemudian beliau melanjutkan di National Cheng Kung University Taiwan untuk gelar master beliau dengan jurusan yang sama, Marketing Management. Kemudian untuk gelar doktornya berhasil beliau raih di universitas yang sama dengan jurusan Strategic Management. Kepada Prof. Badri, saya persilahkan. Prof, monggo. Terima kasih, Mbak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Pak Fajrul Rahman dan tentunya tim dari KSP serta semua peserta untuk diskusi pada siang hari ini. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana strategi pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca PPKM darurat. Meskipun ini baru tadi malam dibilangin sama Mas Katon. Oke, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Nanti saya akan menyampaikan kondisi terkini penurunan COVID-19, terus kebangkitan ekonomi, strategi penyelesaiannya, baru ngomong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Karena ini juga terkait dengan peluncuran jurnal Indonesia Maju. Nah, kalau kita lihat memang daily yang sudah terkonfirm terkait dengan COVID, Indonesia ini jauh lebih tinggi dibandingkan India maupun Amerika saat ini. Menurut Our World in Data. Kemudian juga yang ada pertumbuhan yang cukup luar biasa. Setelah tahun baru itu kita peak, tapi ini jauh lebih spike-nya cukup tinggi. Kemudian terkait dengan yang mendapatkan vaksin, memang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fajrul, Bapak Presiden sudah memerintahkan 70% harus tercapai pada akhir tahun ini. Saat ini kita masih 11,72% dibandingkan dengan Amerika yang sudah mulai pakai bebas masker dan seterusnya, kita masih di bawah mereka jauh. Dibandingkan rata-rata dunia juga masih jauh. Kemudian selanjutnya yang terkait dengan daily new confirm ini per million people 1,8, 3 kali lipat dibandingkan yang India maupun Amerika Serikat. Sedangkan kumulatif confirm case, kalau kita lihat 2,28 itu pada tanggal 4 Juli kemarin, sedangkan yang confirm death kurang lebih sekitar 60.582 orang. Untuk case fatality rate Indonesia juga di atas rata-rata dunia 2,65%. Nah, ini juga saya rasa Bapak Ibu sudah sangat aware bahwa rekor tembus 300.000 aktif yang membuat banyak hal terjadi saat ini. Salah satunya adalah di Surabaya sendiri, tempat kami bermukim, 14 IGD RS swasta di lockdown. Terus Persatuan Rumah Sakit Indonesia juga mengatakan ini situasi darurat dan kritis. Sedangkan Kompas menyatakan Indonesia krisis oksigen. Kemudian juga pemerintah akan melakukan impor tabung oksigen. Terus ada juga upaya-upaya misalnya membuat RS lapangan di Wisma Haji Pondok Gede, di Surabaya juga lapangan tembak diubah jadi rumah sakit lapangan hanya dalam 2 hari, jadi 300 bed. Kemudian ini pertimbangannya, kesehatan dulu apa ekonomi dulu. Ini grafik yang saya rasa cukup menarik yang disampaikan oleh McKinsey. Memang kita harus bukan memilih sebenarnya itu bisa jalan bareng-bareng bila mana beberapa hal ini bisa dilakukan. Yang pertama tentu suppress the virus as fast as possible lewat vaksin, expand treatment dan testing capacity, terus tentunya ada treatment drugs sama vaksin. Sedangkan yang ekonomi ini yang nanti juga akan kita bahas. Perlu ada support, tadi bisa disampaikan Bu Menteri Keuangan sudah memberikan alokasi dana yang cukup besar untuk penanganan dampak ekonomi maupun sosial dari COVID-19 ini. Anyway, bagaimana menurunkan kasus COVID-19 ini? Kita nggak bisa ngomong perekonomian kalau kasusnya masih sama. Beberapa hal yang bisa dilakukan, misalnya saya rasa sudah tepat sekali Pak Jokowi menyampaikan PPKM darurat pada tanggal 1 Juli kemarin. Terus tadi malam Pak Luhut lapor ke Pak Jokowi soal PPKM darurat, ada krisis sana-sini, masih bisa diatasi, tidak ada tempat yang lebih baik selain di rumah. Itu adalah pesan-pesan dari pemerintah. Menkes, ya sudah PPKM darurat, tapi di jalan masih macet. Ini ada beberapa hal. Prihatin macet, mobilitas warga tak terkontrol. Nah, ini juga yang cukup menarik adalah data yang barusan dirilis, bahwa 80% pasien di Wisma Atlet ini belum vaksin, tapi sudah berani sana-sini dengan mungkin tidak begitu mengabaikan
protokol kesehatan. Kemudian kalau kita lihat menggunakan teori protection motivation theory, ini kebetulan teori yang cukup populer dalam membuat atau memarketingkan perilaku yang mendorong untuk kesehatan. Nah, kalau kita lihat mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, bagaimana meningkatkan motivasi untuk melindungi diri bagi masyarakat. Karena selama ini sepertinya masih belum efektif. Bila mana masyarakat itu tidak merasa terancam, pasti ini akan lewat. Kemudian yang kedua adalah ini ada dua macam variabel ya di protection motivation theory ini. Yang pertama adalah perceived threat, yang kedua adalah perceived efficacy. Bila threat-nya itu lebih tinggi dari efficacy, mereka cenderung abai. Bila efficacy-nya juga dirasa tidak akan efektif, mereka juga akan abai dengan protokol kesehatan. Terus apa yang harus dilakukan? Tentu kita harus meningkatkan fear control ini ke masyarakat. Beberapa informasi kemarin kebetulan saya rapat sebagai anggota Dewan Pengawas di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Pak Fajrul. Dr. Sutomo ini satu-satunya IGD yang harus buka di Surabaya dan Jawa Timur. Akhirnya menerima banyak orang. Nah, apa yang terjadi? Banyak masyarakat yang sebenarnya sangat takut. Gejala ringan datang ke IGD, gejala sedang datang ke IGD, gejala berat juga datang ke IGD. Nah, beberapa hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat sekarang sudah mulai sadar. Mereka takut. Nah, takut ini yang perlu disampaikan. Mungkin menyebarkan video-video atau kondisi cerita yang mengenaskan dari para nakes terkait dengan bencana kemanusiaan yang saat ini kita alami, itu akan membangkitkan orang bahwa kalau saya tidak menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, 3M, dan seterusnya, saya akan berakhir seperti mereka. Itu saya rasa perlu disampaikan ke masyarakat. Terus yang kedua juga mungkin yang bisa diadopsi oleh pemerintah adalah menggunakan treatment seperti ini, bahwa Singapura menganggap bahwa COVID-19 seperti flu biasa, harus siap hidup berdampingan dengan virus corona. Tapi sebelum melakukan itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya yang di Singapura ya, kita bisa tiru. Misalnya tentu melakukan vaksinasi, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Presiden, melakukan testing secara masif, mungkin bertahap ya, tidak langsung PCR tapi antigen dulu, baru bertahap ke PCR, kemudian pengobatan. Kemarin kami juga sebarkan beberapa hal, Pak Fajrul, bahwa kalau yang kondisinya ringan atau tanpa gejala, ini obatnya, tidak usah panik. Gitu. Sedangkan yang sedang, ini yang harus dilakukan. Kalau yang berat, baru yang harus dirujuk. Itu pun juga bisa menggunakan fasilitas kesehatan yang berjenjang. Misalnya untuk yang ringan atau tanpa gejala bisa menggunakan puskesmas. Kemudian yang sedang bisa menggunakan tipe C atau tipe B, rumah sakit tipe C, tipe B. Sedangkan yang berat boleh yang ke A. Karena selama ini semuanya kayaknya tidak ada rujukan, langsung jalan ke yang tipe A. Akhirnya tipe A-nya yang numpuk dan itu sangat beresiko sekali karena mereka juga cenderung nanti lama-lama capek juga menghadapi kondisi seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang menurut saya perlu ditampilkan juga sama dengan teori yang tadi saya sampaikan. Pemerintah Singapura menerapkan bahwa COVID-19 ini tanggung jawab sosial. Semua orang harus bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan keluarganya. Karena selama ini mungkin hal ini yang tidak ditekankan, mungkin kurang ditekankan oleh pemerintah, sehingga setiap orang kayaknya mungkin adu nyali lah gitu ya, abai dengan protokol kesehatan sehingga tidak dijaga protokol kesehatan. Oke. Jadi mencegah penularan COVID-19 tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat. Kesadaran ini untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, menghindari kumpul-kumpul, jika tidak enak badan, tetap di rumah ketika sakit adalah bagian contoh perilaku yang peduli sosial tadi. Tanggung jawab sosial harus dikedepankan ke masyarakat. Kemudian bagaimana membangkitkan ekonomi Indonesia pasca COVID-19?
Kalau kita lihat, memang proyeksi ini yang dilakukan oleh Mirai, Asset Security, sama Menteri Keuangan maupun BPS, Bank Indonesia juga, proyeksinya bagus, positif. Tapi itu sebelum ada PPKM. Ketika ada PPKM seperti yang sekarang ini, PPKM darurat, tentu beberapa hal ini perlu dikoreksi. Tapi kalau kita melihat komposisi bagaimana sih PDB Indonesia itu terbentuk, sebagian besar itu sangat tergantung pada domestic consumption, household consumption, konsumsi rumah tangga. Proporsinya misalnya tahun 2020 ada 59%, turun lagi 58%. Dikala investasi minus, dikala government dikala ekspor juga minus, impor minus, government spending ditambah, household consumption ini karena proporsinya 58%, itu adalah satu-satunya yang sangat realistis bagi pemerintah untuk dikejar. Nah, bagaimana caranya? Kalau kita lihat dari komposisi kelas yang ada di Indonesia, tempo hari sempat saya tulis di Republika, pacu kelas menengah gitu. Saat ini ada 52 juta orang yang dianggap sebagai kelas menengah, antara spendingnya 1,2 sampai 6 juta rupiah per orang. Cuman hanya 10% yang per middle class, sedangkan yang lower middle class itu 90%. Nah, yang 90% ini kayaknya kena masalah seperti ini. Ada PHK, mau tutup kena PHK lagi, masalah tsunami PHK dan seterusnya. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ini adalah yang saat ini terjadi. Karena kearifan lokal aja, gotong royong, kalau ada saudara kena PHK masih dibantu dan seterusnya, itu saya rasa keunggulan dari Indonesia. Tapi pemerintah bisa melakukan intervensi agar landslide orang-orang yang middle class ini tidak begitu banyak turunnya. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi, sebagian besar adalah yang pasti ngomongin UMKM, terus informal. Kalau dari informalnya itu apa saja yang digarap? Ada food, wood, clothing, tekstil, dan seterusnya. Tapi kendala utamanya adalah di sini, lack of funding, lack of demand. Tentu bisa dilakukan treatment lewat bank-bank yang ada, lewat Bank Indonesia misalnya atau OJK, mewajibkan perlu ada quantitative easing gitu, untuk UMKM agar mereka bisa bergerak sehingga mereka bisa meningkatkan demand yang selama ini sudah mulai agak stuck ketika domestic consumption-nya rendah. Kalau kita lihat juga sebenarnya artikel atau buku dari Profesor Robert Shiller ini, pemenang Nobel tahun 2013, itu juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah untuk membangkitkan optimisme untuk spending, khususnya yang kelas menengah yang selama ini mungkin mau spending juga takut-takut gitu. Ini jangan-jangan nggak nyampe bisa lebih dari 2 tahun ini krisisnya gitu. Akhirnya duitnya tidak di spending. Nah, ini bagaimana caranya menyebarkan ide-ide baru, khususnya terkait dengan hal-hal yang positif agar story-story yang positif, yang optimis tentang Indonesia ini mulai merasuk. Jangan sampai mereka melakukan investasi di luar negeri gitu. Karena luar negeri juga properti juga lebih murah gitu. Dan seterusnya lah. Yang saya rasa harusnya mereka spendingnya di Indonesia. Kalau ingin Indonesia ini selamat, spendingnya di Indonesia. Terus kalau kita lihat juga antara confidence index dengan retail sales ini memang sangat korelasinya tinggi sekali. Kalau kita juga cek antara Indonesia dengan Cina dan seterusnya, Indonesia sama Amerika ini unda-undi sebenarnya masalah consumer confidence index-nya. Dengan business confidence index juga relatif sama, relatif sama. Cuman yang perlu kita pahami di sini adalah Indonesia ini sangat blessing, diberkahi dengan penduduk yang punya optimisme tinggi. Tapi kalau optimisme tinggi ini tidak dijaga, tiap hari diisi oleh PPKM darurat, rumah sakit tutup, oksigen habis, dan sebenarnya lama-lama akhirnya imunnya jadi rendah, gitu. Imun untuk spending juga rendah. Dan sebenarnya, nah ini saya rasa perlu dijaga bagaimana menjaga optimisme sama anticipated spending. Terus strategi penyelesaiannya yang jangka pendek tentu ada financial stimulus, tadi Bu Menkyu sudah ada, tinggal bagaimana spendingnya di sebelah mana itu saya rasa
pemerintah sangat pengalaman selama 1,5 tahun ini. Terus gradual loosen up, kalau di luar Jawa Bali mungkin masih bisa di handle. Untuk jangka menengah ini reskilling sama upskilling, karena banyak PHK, Industrial Revolution 4.0, COVID, WFH, dan seterusnya ini membuat banyak orang perlu di reskill. Secara online sebenarnya bisa ya. Meningkatkan kreatif kelas, dan jangka panjang ini saya akan berikan ilustrasi kurang lebih sekitar 7,5 menit, bahwa ini adalah golden period bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi. Karena selama ini mungkin agak susah, karena hampir semua orang, pemimpin daerah maupun pemimpin nasional, lebih banyak ke comfort zone-nya. Tapi ini adalah masa-masa yang tepat untuk melakukan transformasi ekonomi sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Presiden. Ini yang pidato pelantikannya Pak Jokowi, bahwa ada program strategis yang kelima, yaitu transformasi ekonomi yang mungkin selama ini belum terkawal dengan baik. Bagaimana bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi jasa maupun manufaktur yang modern dan punya nilai tambah tinggi. Kalau kita lihat dari kondisi saat ini, memang karena masalah COVID, akhirnya kita slipping dari upper middle class, upper middle income country menjadi lower middle income country, karena beda $100 aja. Tapi kalau kita melihat seperti ini, untuk menjadi di atas 12.000 hanya dalam waktu saat ini kurang lebih sekitar 15 tahun, itu agak impossible. Ada data yang kami olah di buku kami yang terbaru, Cina sendiri itu membutuhkan kurang lebih sekitar 18 tahun dengan target yang tertata. Gitu. Awalnya dari 1.000 menjadi hampir 12.000 sekarang. Nah, tentu ini adalah benchmark yang bagus untuk melakukan roadmap agar Indonesia keluar dari middle income trap. Kembali lagi yang saya sampaikan tadi, bahwa krisis COVID-19 ini adalah golden period. Bisa dianggap sebagai danger, bisa dianggap sebagai opportunity. Kalau bahasanya Ciningju itu, danger-nya itu adalah karena terrepresentasikan dengan tombak, kalau yang opportunity ini dalam bentuk emas dari kata-kata krisis ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia? Tentu meningkatkan creative class saat ini. Saat ini creative class di Indonesia ini masih 7,95%, harus dinaikkan menjadi 20% agar bisa keluar dari middle income trap. Kemudian apa itu creative class? Ada super creative core, ada yang kompeten. Nah, ini perguruan tinggi yang bagian lebih banyak di kreatif profesional, yang super creative core ini masih kurang. Nah, ini contoh-contohnya untuk super creative core. Nah, di mana mereka harus berkontribusi? Menurut Profesor Christensen almarhum, itu harus terkait dengan market creating innovation, inovasi yang menciptakan pasar baru. Seperti apa? Kita sudah mendengar masalah klasik Indonesia adalah 90% kita itu tergantung pada bahan-bahan obat maupun alat-alat kesehatan. Selama ini, sampai akhir tahun 2019, kendala itu masih ada. Tapi begitu ada COVID, semua perbatasan ditutup, lockdown, dan seterusnya, Indonesia ternyata bisa. Ini saya ambil dari teman-teman BPPT yang kemarin presentasi di Sekolah Pascasarjana UNER. Mereka bisa membuat segala macam. Hanya dalam waktu 6 bulan ini adalah alat-alat kesehatan yang dihasilkan berdasarkan konsorsium dengan pemerintah plus perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Ada whole genome COVID-19, ada non-PCR, ada PCR diagnostic test, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah ada emergency ventilator, tapi yang jadi masalah adalah BPPT ngeluh ke kami waktu itu, bahwa setelah diluncurkan oleh Presiden, tidak ada yang, bukan tidak ada, terjual cuman sangat sedikit. Gitu. Padahal kalau di Cina, sebagaimana yang saya tulis kemarin di Republika, itu memang ada kebijakan nasional bahwa ketika ada paten atau hak cipta yang dijadikan produk, maka semua fasilitas kesehatan di Cina harus mengadopsinya. Ini saya rasa yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk melakukan transformasi struktural ini. Kalau kita lihat di sini, di tabel yang saya tulis dari beragam sumber ini, kalau kita melihat Indonesia saat ini bagian dari middle income class. Middle income class itu agrobase-nya 14-27%, industri base-nya 18-21%, service base masih kurang.
Kalau ingin menjadi high income country menuju Indonesia maju tahun 2045, proporsinya harus yang sebelah kanan. Industri base 18,21%, services-nya yang jadi meningkat. Nah, pertanyaannya adalah sektor jasa apa yang bisa ditarget oleh Indonesia? Ini hitung-hitungan kami yang masih kami teliti ulang dan hitung ulang. Sektor jasa yang bisa ditarget oleh Indonesia tentu pariwisata, bisa ekoturism, agroturism. Ini cukup besar sekali kontribusinya. Terus kesehatan, tropical disease, itu juga bisa menjadi andalan buat Indonesia. Kita juga tahu bahwa di Amerika sendiri kontribusi pada sektor kesehatan pada ekonomi Amerika itu sekitar 18%. Itulah ekonomi kesehatan yang sangat besar sekali. Yang ketiga adalah pendidikan. Perlu ada banyak world class university yang ada di Indonesia karena banyak devisa yang sebenarnya dikeluarkan oleh teman-teman mahasiswa saat ini di luar negeri. Saya rasa itu bisa juga dikembangkan di Indonesia dengan membuat world class university, memberdayakan perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, industri yang bisa disasar oleh Indonesia bisa halal industri karena ini besar sekali. Saat ini hampir 2 miliar penduduk dunia ini Muslim, jadi pasarnya besar, organic industry dan blue economy. Rekomendasinya tentu penurunan COVID ini adalah keharusan. Preventif perlu menjadi tanggung jawab sosial sebagai bangsa Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan, tanggung jawab sosial adalah semua orang harus bertanggung jawab. Tidak boleh terlena dengan COVID-19 dan menjalankan protokol kesehatan. Yang kedua, Indonesia negara dengan optimism dan willingness to spend yang tinggi. Modal besar untuk bangkit ekonominya perlu dimanfaatkan. Meningkatkan consumer dan business confidence index melalui ekonomi naratif tadi dari Foster Skilser penting untuk menggerakkan ekonomi domestik ketika globalisasi sedang dikekang. Dan yang terakhir adalah ini adalah golden period bagi Indonesia untuk melakukan transformasi ekonomi struktural dengan roadmap yang jelas untuk new strategic industries bagi Indonesia menuju Indonesia Maju 2045. Ini beberapa referensi yang bisa dimanfaatkan dari beberapa opini yang saya tulis di media massa. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof atas paparannya. Jadi pada akhirnya kita ini harus hidup berdampingan dengan si COVID ini ya. Dan tanggung jawab sosial ini yang harus kita tanamkan, bahwa semua individu ini harus bertanggung jawab sebenarnya ya atas dirinya sendiri, keluarga dan komunitas. Dan tidak lupa ini adalah golden period kalau kata Prof Badri. Baik, selanjutnya kesempatan akan saya berikan kepada Dr. Rahmat Muhammad. Seperti yang saya sampaikan di awal, beliau adalah peneliti dan dosen sosiologi Universitas Hasanuddin. Dr. Rahmat menempuh S1 dan S3 di Universitas Hasanuddin, sementara S2 beliau diraih di Universitas Gadjah Mada. Baik, waktu dan forum saya berikan kepada Dr. Rahmat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nyur. Terima kasih ya. Yang saya hormati Pak Fajrul Rahman, Prof. Badri, dan semua yang sempat hadir. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kontribusi pada webinar ini. Banyak saya izin saya share screen-nya. Silakan, Pak. Sudah? Sudah muncul, Mbak? Mbaknya? Sudah Oh, tampak. sorry. Saya, maaf. Boleh di slideshow Ya. agar nampak lebih besar.
Sebentar Mbak ya. Ya, bisa Mbak Nyur. Baik, terima kasih sudah kita sama dengarkan tadi Prof. Badri. Dari sisi lain, saya mencoba lihat ya, bagaimana pergerakan pandemi ini sebagai suatu tantangan ya. Sampai saya beri judul kerentanan sosial. Akhirnya pun juga kita dapat masalah dari sini. Ya. Saya coba identifikasi potensi masalah dan yang terjadi di tengah masyarakat kita itu kurang lebih seperti ini. Munculnya kecemasan massal, kurangnya edukasi dan banyaknya misinformasi tentang COVID, stigmatisasi terhadap penyintas, disfungsi sosial, meningkatnya angka kemiskinan, seperti tadi yang disampaikan Prof. Badri, ya, potensi-potensi itu, dan kelangkaan barang. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira hal ini kita rasakan semua. Kecemasan massal, ada kekhawatiran yang timbul baik akibat merasa terancam dirinya atau keluarganya terpapar virus ataupun kekhawatiran akan pemenuhan kebutuhan. Sehingga kecemasan-kecemasan ini menimbulkan hal-hal yang kita berpikir macam-macam terhadap apa yang kita sedang alami, yang ditimpakan pada katakan negara kita di Indonesia. Dari kecemasan-kecemasan massal ini, kita akhirnya saling curiga dengan yang lain. Karena banyak hal yang harusnya kita lakukan, terpaksa atau tidak bisa kita lakukan. Belum lagi edukasi dan misinformasi. Dari pengetahuan yang ada, kita diperparah banyak informasi yang salah. Tapi dilematis juga karena itu harus kita tahu. Yang kita tahu saja belum tentu benar, yang diberitahu oleh orang lain juga tidak pasti benar akhirnya. Dan ada yang memanfaatkan, ada pihak yang memanfaatkan untuk mengganggu apa yang pengetahuan-pengetahuan yang ada di masyarakat atau yang kita tahu, sehingga tidak teredukasi dengan baik. Belum lagi stigmatisasi penyintas, terutama di awal-awal ya. Banyak prasangka ya. Timbulnya prasangka dan diskriminasi terhadap korban, sehingga masyarakat menjadi enggan, takut. Akhirnya ada kecenderungan sekarang untuk memeriksakan diri karena menghindari stigma itu, maka dia berusaha tangani sendiri. Di kecemasan massal, edukasi, stigmatisasi penyintas itu terjadi, masih terjadi, bahkan berpotensi akan terus terjadi. Sekalipun sebenarnya ya seperti beberapa hari yang lalu sudah jelas-jelas ada katakan selebritis ya, atau siapapun tokoh ya, sudah ketahuan setelah tes ketahuan positif, tapi ternyata masih juga beraktivitas, tidak isolasi mandiri, isoman. Akhirnya menjadi musuh bersama bagi masyarakat. Awareness semacam begini sebenarnya penting bagi masyarakat, bahwa tidak harus kita menyudutkan diri pada saat diklaim ya sebagai korban COVID. Akhirnya kita saling membantu ya. Disfungsi sosial, batas interaksi masyarakat karena saling curiga seperti yang tadi yang saya jelaskan. Ada karena satu dengan yang lain, apalagi yang sifatnya OTG tidak mudah untuk mengetahui, maka otomatis berjarak. Ya, berjarak antara satu dengan yang lain karena sudah tidak saling percaya.
tidak saling percaya, padahal tidak ada jaminan orang yang kelihatannya sehat, ya, dia tidak positif, ya. Yang banyak di sekitar kita OTG itu, sehingga disfungsi sosial menjadi potensi besar terjadinya kerentanan. Kemiskinan dan pengangguran, penutupan usaha, penutupan tempat wisata dan lain-lain. Bahkan potensi masalah itu dan sekarang terjadi, masyarakat sudah mulai berpikir tidak takut lagi sama COVID, ya. Dia lebih takut kalau usahanya ditutup dan tidak ada informasi kepastian dari pemerintah seperti apa garansi atau ini menjaga dia punya usaha ataupun penghasilan, ya. Sehingga dibanding dengan COVID itu sendiri, mereka lebih takut, ya, berhadapan dengan petugasnya kalau harus usahanya ditutup. Dan ternyata memang penutupan tempat wisata menjadi pilihan pada saat, ya, apalagi seperti di Jawa Bali, ya, diterapkan PPKM darurat. Yang namanya darurat semua harus coba kita menyesuaikan, tapi kita tentu berharap itu tidak terlalu lama, ya. Sekalipun sudah dinyatakan sampai tanggal 20, ya, mudah-mudahan tepat, ya, sesuai dengan perhitungan pertimbangan pemerintah untuk kembali usaha-usaha yang tadinya ditutup, ya, karena itu bahaya sekali potensi terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Kelangkaan barang dan panik buying ini pun juga sebenarnya pernah terjadi, sekarang terjadi dan berpotensi, ya, terjadi karena kita sudah masuk tahun kedua, ya. Tahun kedua dan relatif belum ada yang bisa menjawab sampai kapan, sehingga sampai kapan COVID ini akan berakhir. Maka strategi dari setiap orang, setiap komunitas dalam masyarakat itu akan berupaya keras untuk menutupi, ya, memenuhi kebutuhan, ya, apabila terjadi kelangkaan barang. Dan itu kita berharap sebenarnya hal-hal seperti ini pemerintah bisa mengantisipasi, dan berharap semoga masyarakat bisa tenang, ya, atas informasi-informasi yang disampaikan oleh pemerintah. Jadi masalah sosial pandemi COVID ini yang oleh Durkheim itu diartikan sebagai situasi tanpa dukungan, kejelasan norma dan arah. Harapannya sebenarnya perilaku sosial seperti ini tentu peranan penting dari pemerintah menjadi tumpuan, ya. Karena apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang sebagai regulator, ya, oleh sebagian orang sekalipun itu sudah optimal dilakukan oleh pemerintah, tetap saja ada kekurangan, kelemahan, ya, sehingga dukungan antar masyarakat ke pemerintah atau sebaliknya itu harus memang saling, ya, membantu, ya, dalam hal menangani ini supaya kesenjangan itu sebenarnya tidak terlalu jauh, sekalipun sebenarnya faktanya sudah ada. Nah, kembali sosial anomali ini timbul karena ketidakpercayaan, kekecewaan, dan kejenuhan, ya. Tetap kita berharap pada saatnya kita kembali saling kita saling mendukung, ya. Rasa kepercayaan itu ada sehingga tidak saling mencurigai, supaya positive rate ini sebenarnya bisa kita kontrol, ya. Harapan besar, ya, angka ini melandai meskipun sebenarnya data-data menunjukkan relatif mengkhawatirkan, ya. Yang kedua masalah kekecewaan, adanya ketidakpuasan, ya. Dan ini menjadi wajar, ya, ada kekecewaan bagi yang tidak terpenuhi dia punya kebutuhan, tapi potensi besar, ya, dan ini
kalau regulator ya menunjukkan hal-hal yang tidak positif, maka hal lain bisa muncul. Misalnya terjadinya penyimpangan, ya, korupsi. Ya, bahkan mungkin kalau kelihatan oleh masyarakat kebijakan pemerintah itu inkonsisten, bisa jadi masalah. Inkonsisten itu kurang lebih misalnya masyarakat Indonesia secara umum, ya apalagi di daerah-daerah Jawa Bali yang sekarang PPKM darurat ditekan, tidak bisa kemana-mana. Di lain pihak ada yang melakukan sesuatu yang aktivitas yang tidak berkesesuaian dari apa kebijakan yang dimaksud tadi, misalnya dengan buat acara berlebihan, ya tidak protokol kesehatan, ya bahkan mungkin ya dari WNA, ya ada yang sempat masuk, ya itu sebenarnya kalau pemerintah tidak menjelaskan dengan baik, ya bisa menimbulkan keresahan, kekecewaan di masyarakat untuk hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan baik tapi tidak diterima baik oleh masyarakat. Nah, rasa lelah seperti inilah sebenarnya yang berlarut-larut tanpa berujung, ya. Masyarakat bisa saja mengambil satu inisiatif yang lain, ya, di luar kontrol pemerintah, ya. Pemerintah main dengan angka-angka data, tapi masyarakat sudah mulai abai, ya, sudah tidak perhatikan protokol kesehatan, bahkan istilah berdamai dengan COVID, ya, sebenarnya sudah dianggap itu masa lalu dan hal yang tidak perlu lagi dibesarkan, karena akumulasi dari apa yang menjadi masalah tadi sudah jenuh, sudah, ya, bahkan dalam kondisi tertentu masyarakat sudah apa namanya kalau tingkat kepercayaan itu berkurang, maka bisa saja dia tidak melakukan protokol kesehatan, ya, protokol kesehatan dalam beraktivitas. Padahal sebenarnya untuk mendukung, ya, data-data yang disampaikan tadi oleh Prof. Badri, ya, masih banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat, ya, untuk menghindari kerentanan sosial ini, ya, dengan cara memberikan dukungan, ya, pada pemerintah sepanjang kebijakan pemerintah itu pun juga tidak dia tetap konsisten, ya, dan bisa diterima oleh masyarakat, ya. Pandemi sosial akan berujung pada dua kondisi, yaitu ritualisme dan chaos, ya. Di mana ritualisme itu tindakan yang menjalankan aturan secara konvensional tanpa mempedulikan tujuan dari aturan tersebut. Ini misalnya dengan penggunaan masker hanya ada pada saat petugas, ya, Satgas COVID, ya, atau secara umum nanti menerapkan protokol kesehatan pada saat ada petugas, ya. Ada sebenarnya hal-hal macam gini, ya, yang konvensional, ya, sebenarnya masih bisa kita sama-sama mengedukasi masyarakat kita bahwa itu untuk kepentingan kita bersama, maka jangan karena petugas, ya, sehingga baru kita ini. Karena awareness itu sesungguhnya menjadi kontributif untuk yang lain, ya. Tindakan yang berujung ini chaos, yang berujung pada disintegrasi pada masyarakat lewat pembangkangan dan penolakan terhadap. Kita lihat contoh, ya, seperti di Suramadu, bahkan sempat di satu lokasi, ya, berani melawan, ya, tugas di lapangan karena dia sudah menganggap bahwa tidak, ya, dengan asumsi yang ada, mulai dia tidak yakin, ya, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama di daerah Jakarta
informasinya dengan penyekatan yang ada mau tidak berkesesuaian dengan kebijakan dari perusahaan-perusahaan tertentu yang masih memaksakan untuk masuk, ya, itu dilematis, ya. Dilematis bagi terutama karyawan antara masuk kerja dengan antara H dengan WFO, ya, itu belum ketemu, sehingga mudah-mudahan ini bisa didapat titik temunya, sehingga jangan karena COVID ini masyarakat dan petugas, ya, terjadi benturan di lapangan, ya. Kita prihatin dengan kondisi itu, ya. Bagaimana masyarakat ya sudah mulai memaksakan diri melawan nakes, melakukan kekerasan pada nakes, ya. Dan itu terjadi karena sudah ya suasana chaos itu sudah mulai terasa. Pak Nyur, sebagai pengantar untuk diskusi kita, saya kira cukup untuk dari sisi lain, ya. Saya lihat mudah-mudahan kita bisa kembangkan dalam bentuk diskusi. Untuk selanjutnya saya kembalikan pada Mbak Nyur. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemaparannya. Tadi ada sosial anomi ya Pak ya, situasi yang tidak tahu dan tanpa arah gitu ya, dan memang dibutuhkan sekali penjelasan yang baik gitu ya dari masyarakat, penjelasan yang baik dari pemerintah untuk masyarakat. Baik, Bapak Ibu, kita buka sesi berikutnya, sesi diskusi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan linknya di chat box Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bertanya, mengajukan pertanyaan. Saya lihat sudah ada yang angkat tangan di sini. Di chat masih kosong. Jadi boleh nanti Bapak menyampaikan langsung, atau kalau misalnya mau melalui fitur chat juga bisa. Saya lihat, saya buka dulu nih ya, sesi yang pertama ada Bapak Ahmad Mundakir dari IAIN Kudus. Baik, ada lagi mungkin Bapak dan Ibu lainnya yang ingin bertanya. Oh, ada lagi nih di chat, ada Bapak Arya Gunawan yang ingin bertanya kepada Prof. Badri, apa menurut Profesor penyebab Indonesia relatif lebih rendah ranking untuk kelas kreatif? Ya, 86 dibandingkan dengan Malaysia 49. Padahal Malaysia dulu penduduknya banyak yang menimba ilmu ke Indonesia. Dan kalau dilihat dari budaya antara Malaysia dan Indonesia relatif tidak jauh berbeda, budaya Melayu. Terima kasih. Saya simpan dulu ya Bapak Arya Gunawan. Sekarang sudah ada lagi angkat tangan dari Bapak Dedi Kurniasyah. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Mundakir terlebih dahulu, kemudian yang kedua kepada Bapak Denny Kurniasyah. Yang di chat tadi kita simpan dulu, nanti Prof. Badri bisa menanggapi ya Prof ya. Baik, silakan Bapak Ahmad Mundakir dari IAIN Kudus disampaikan tanggapan atau pertanyaannya mungkin Bapak. Bapak Ahmad masih mute? Oke, baik. Ya, baik Pak Rahmat Muhammad, teman lama di. Ya. Terima kasih Pak Ahmad Mundakir. Ya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Mencermati tadi disampaikan oleh Pak Rahmat tentang ritualisme dan chaos. Jadi kita ini sebenarnya dalam kehidupan masa pandemi ini mengalami satu kegamangan ya, kegamangan nilai. Jadi antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi di masyarakat di dalam kejadian sehari-hari maupun
diskontinuitas dari pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang ada ini. Sehingga bagaimana cara untuk meyakinkan dan meregulasi dan terhadap nilai-nilai itu supaya kepercayaan dari masyarakat ini tumbuh secara sehat, khususnya dalam menghadapi pandemi yang mungkin kata para epidemiolog ini juga kapan berakhir juga tidak jelas. Sehingga integrasi nilai-nilai dalam masyarakat kembali bisa mendapatkan pijakannya, mendapatkan kekuatannya kembali, sehingga itu menjadi sumber, menjadi kekuatan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik di segala sektor atau segala lini yang ada, baik itu pendidikan, termasuk juga keagamaan, ekonomi, dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Rohmat ya. Jadi sistem sosial yang bagaimana yang perlu bersama-sama kita bangun untuk mengintegrasikan kembali ini puing-puing dari akibat pandemi ini yang tadi disampaikan oleh pemateri, yaitu adanya ritualisme dan chaos tadi. Ya, mungkin seperti itu Pak Ahmad. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kemudian kita simpan dulu ya. Kemudian Pak Deddy Kurniasah, silakan Bapak. Terima kasih banyak Ibu kesempatannya. Salam hormat untuk para narasumber, untuk Abang Fajrul juga. Saya menyimak paparan tadi itu terfikir begini, bahwa kalau terjadi chaos begitu ya antara aktivitas di tingkatan publik dengan aktivitas di tingkatan elit atau pemerintah yang berbeda antara implementasi dengan kebijakan, itu saya kira penanda kuat bahwa wibawa pemerintah sebetulnya turun. Dan ini saya kira karena ada beberapa hal. Yang pertama misalnya adalah inkonsistensi kebijakan pandemi, termasuk juga orientasi pemerintah itu apakah mau menghentikan pandemi ini sebagai prioritas atau memulihkan kondisi ekonomi. Makanya kemudian kita 2 tahun menghadapi pandemi paling tidak, itu orang-orang yang diminta Presiden bertanggung jawab penuh terhadap penanganan pandemi itu sudah berapa orang, mulai dari jenderal sampai ekonom, Menko Ekonomi, sampai kemudian jenderal kembali di Pak Luhut bin Sarpanjaitan, dengan segudang staf ahli, dengan segudang profesor. Mereka ada yang ahli dalam perilaku masyarakat, ada yang ahli komunikasi, tetapi hasilnya juga ternyata kekacauan. Nah, ini saya kira yang perlu penajaman dari para narasumber agar supaya saya sebagai warga juga bisa tahulah sebetulnya dari sisi akademis dan juga dari sisi saran-saran kita kepada pemerintah itu seperti apa, agar penanganan ke depan itu betul-betul bisa sinkron antara prioritas pemerintah dengan apa yang sebetulnya diperlukan oleh masyarakat. Dan ini juga agar mungkin didengar juga oleh Kanda Fajrul Rahman, agar disampaikan kepada Presiden bahwa sebaiknya pemerintah ke depan itu harus konsisten. Barangkali itu Pak, mohon tanggapannya terutama dari 2 narasumber tadi terkait dengan kondisi sosial di masyarakat yang bagi saya adalah muaranya karena inkonsistensi dari pemerintah. Demikian hormat saya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bapak Denny Kurniasah atas tanggapan dan pertanyaannya. Saya serahkan kepada 2 pembicara kita dulu ya untuk sesi pertama ini. Tadi ada dari Bapak Ahmad Mundakir dari IAIN Kudus yang ditujukan kepada Bapak Dr. Rahmat tentang bagaimana sebenarnya bisa ya kita mengumpulkan puing-puing ini ya, mengintegrasikan nilai-nilai masyarakat yang menjadi kekuatan ini agar bisa melanjutkan kehidupannya kembali, baik pendidikan, kesehatan, dan juga perekonomian mereka.
Nah, untuk yang kedua ada Bapak Dedi Kurniasyah. Untuk kedua narasumber kita, Prof. Badri dan Prof. Rahmat bisa menanggapi. Dari akademisi ini seperti apa ya sebenarnya ya, agar kebijakan pemerintah bisa sinkron dengan kebutuhan masyarakat, karena hal-hal tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi adalah terjadinya dampak COVID ini itu ada indikasi tidak melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, yang ketiga tadi dari kolom chat ya, untuk Prof. Badri dari Pak Arya Gunawan tadi tentang proses Indonesia kreatif tadi ya. Jadi Indonesia relatif lebih rendah ranking untuk kelas kreatif, padahal Malaysia dulu banyak belajar dan menimba ilmu ke Indonesia. Dan dilihat dari budayanya antara Malaysia dan Indonesia relatif tidak jauh berbeda. Mungkin bisa dijelaskan oleh Prof. Badri nanti. Atau Prof. Rahmat jika ingin menanggapi juga tidak masalah. Baik, saya persilakan Prof. Badri dan Dr. Rahmat. Siapa dulu Mbak Nyur? Prof. Badri mungkin? Ya. Baik, saya akan coba sampaikan terkait dengan konsep kreatif kelas tadi ya. Memang ini studi yang dilakukan tahun 2015 oleh Martin Prosperity Institute yang diketahui oleh Profesor Richard Florida. Sampai saat ini saya coba yang update saya cari itu masih belum ada, tapi relatif sama lah ya. Waktu itu tahun 2017 juga saya tulis di Jawa Post bahwa kalau Indonesia ingin keluar dari middle income trap dengan GDP per kapita di atas 12.000, butuh kurang lebih sekitar 20% yang kreatif kelas ini. Saat ini kreatif kelas Indonesia mungkin kurang lebih sekitar 8,5%. Nah, yang perlu dipahami juga adalah siapa sih kreatif kelas itu. Kreatif kelas adalah ada super kreatif core, tadi yang saya sampaikan ada scientist, engineers, ada yang profesional. Yang profesional inilah yang lebih banyak diciptakan oleh Indonesia, perguruan tinggi Indonesia saat ini. Nah, kemarin juga saya tulis di salah satu media massa yang ngomongin tentang orkestrasi pendidikan tinggi. Sebagian besar yang menjadi favorit bagi penduduk Indonesia yang setiap tahun itu masuk ke pendidikan tinggi itu 1,7 juta. Favoritnya adalah manajemen. Nah, manajemen ini pasti ke kreatif profesional dan biasanya tidak mereka akan memperebutkan kursi yang sangat terbatas di sana. Itu yang sebenarnya nantinya akan membuat mereka akan mengarah ke super kreatif core dari pengusaha atau bekerja apapun yang bisa dikerjakan. Nah, hubungannya juga ini tadi sudah saya sampaikan bahwa ini terkait dengan ranking perguruan tinggi. Kenapa gitu? Karena bagaimanapun kreatif kelas ini akan di-nurture oleh khususnya yang super kreatif core itu akan di-nurture oleh talenta-talenta yang kelas global juga. Ini perbandingannya yang tahun ini ada ya dari QS World University Ranking, perguruan tinggi Indonesia yang masuk di bawah 500 ada UGM, UI, ITB sama UNER. Sedangkan yang di Malaysia itu kurang lebih ada 8 perguruan tinggi yang di sana. Itu yang membuat mereka itu akan banyak menjadi super kreatif core. Ketika super kreatif core-nya banyak, maka mereka akan bisa terserap penduduknya di sana. Super kreatif core yang tadi saya sampaikan ini adalah saintis, pengusaha, artis yang nanti akan membawa para profesional untuk bekerja di mereka. Karena super kreatif core-nya ya seperti Larry Page, C.J. Brin, terus Pak Mas Menteri gitu atau Pak Sehat Sutarja dan seterusnya. Itu yang terkait dengan kreatif kelas yang mungkin di Indonesia masih perlu diangkat. Khususnya pada super kreatif kelas pada bidang apa? Pada bidang service tadi yang saya sampaikan bahwa Indonesia perlu melakukan transformasi ekonomi secara struktural, berubah dari yang mainly agro atau industri yang berdaya tambah nilai tambah rendah menjadi nilai yang nilai tambah tinggi. Ini yang tadi saya sampaikan.
harus disasar pada industri-industri jasa. Industri jasa apa gitu? Tadi sudah saya sampaikan ada pariwisata atau kesehatan. Ini kesehatan macam-macam kan. Apalagi ada COVID ini, sebenarnya concern orang pada kesehatan ini cukup banyak. Kemudian juga terkait sama pendidikan, karena pendidikan ini nanti Pak Arya bisa mencermati di beberapa tulisan saya di IG terkait dengan ini, bagaimana nilai ekonomi pendidikan tinggi ini. Pada Australia itu ekspor jasa terbesar Australia itu adalah pendidikan. Malaysia menyasar 250.000 mahasiswa asing. Cina menyasar 500.000 per tahun 2020 kemarin. 2025 menyasar 1 juta. Sedangkan Amerika saat ini 1,1 juta mahasiswa asing. Itu nilai ekonominya besar sekali. Dan itu saya rasa daripada membiarkan anak bangsa sekolah di sana, kenapa nggak di sini gitu, di Indonesia. Terus yang selanjutnya yang terkait dengan Pak Dedi, terkait dengan chaos public, ya, inkonsistensi dan seterusnya. Sebenarnya ada tulisan yang cukup menarik di jurnal Leadership Quarterly, bagaimana menangani krisis. Ini sedang saya submit ke salah satu media. Di sana yang perlu dilakukan adalah ini cukup menarik. Ada beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama adalah leader itu harus karismatik dan punya retorika. Retorika yang seperti apa? Misalnya retorika yang terkait dengan dulu kita menangani misalnya krisis ekonomi dengan cara begini. Gitu. Dulu gitu, kita selamat dari bencana flu tahun 1920-an seperti ini. Gitu. Nah, jadi mereferensi ke histori. Terus tradisi kita dengan cuci tangan, cuci kaki, dan seterusnya lah. Jaga jarak, dan seterusnya itu mengacu pada histori. Yang kedua adalah emphasize pada collective identity. Kita harus bersatu untuk Indonesia lebih baik. Ya, semacam itu. Itu emphasize pada collective identity. Yang ketiga adalah reinforcement pada collective identity. Sebagai bangsa kita jangan sampai kalah gitu misalnya. Itu adalah retorika pemimpin yang harus dilakukan, karena ini berdasarkan kajian meta analisis dari sebuah jurnal nomor 1 di bidang kepemimpinan. Itu saya rasa juga bisa menjadi arahan bagi teman-teman di KSP nantinya. Nanti akan saya kirimkan jurnalnya untuk bisa memberikan ilustrasi lagi. Terus yang selanjutnya adalah selain collective focus, temporal orientation, ini adalah juga menyampaikan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang bernilai. Masing-masing nyawa bangsa Indonesia ini sangat bernilai. Makanya kami sediakan dana bantuan seperti ini, tapi Anda juga harus membantu kami dalam melakukan protokol kesehatan misalnya. Terus similarity to followers juga begitu. Mungkin para elit juga menyampaikan bahwa kami juga mengalami hal yang sama dengan Anda. Kami juga mengalami kesedihan yang sama. Kemarin saudara kami begini, kemarin saudara kami begitu. Dan ini yang kami lakukan. Mari kita lakukan bersama-sama. Ya semacam itu. Jadi banyak retorika yang ini sebenarnya melakukan kajiannya berdasarkan bagaimana perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah September 11 di Amerika Serikat ketika dipimpin oleh Presiden Bush, dan itu bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman di KSP. Yang keempat ini terkait dengan Pak Markus nih. Bagaimana gejolak sosial akibat pandemi setelah PPKM ini diberlakukan. Tadi saya belum menyampaikan bahwa harusnya kita sebagai bangsa ini bersyukur bahwa krisis yang kita alami saat ini itu adalah masih pada tataran krisis kesehatan, krisis ekonomi. Belum menjadi krisis sosial menurut saya. Ya ada di beberapa tempat krisis sosial, bukan krisis multidimensi, itu aja yang harus kita syukuri saat ini. Sehingga tugas kita adalah bagaimana itu melokalisir. Kalau krisis kesehatan berarti fokusnya di kesehatan aja, jangan sampai merembet ke sosial, bagaimana jangan sampai juga merambat ke masalah politik dan seterusnya, nanti malah tambah
nggak karu-karuan. Jadi ini yang harus kita syukuri dan harus kita lokalisir. Terkait dampak sosial, mungkin kembali lagi yang saya sampaikan itu hanya di daerah-daerah tertentu yang saya rasa, misalnya tadi disampaikan di Madura gitu. Kita tentu tahu bahwa masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia ini punya karakteristik tersendiri. Kalau di Madura ini terkait dampak sosial yang kemarin sebenarnya bisa mendekati lewat pemimpin agama. Itu saya rasa pendekatan-pendekatan persuasif itu perlu dilakukan. Mungkin di daerah lain beda lagi. Jadi treatment-nya tidak bisa dibuat standarisasi untuk Indonesia, tapi per daerah tergantung dari kondisi sosial masyarakat. Mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Nur. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Prof. Badri. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Tadi ada dari Pak Deddy Kurniasyah ya, dan mungkin bisa sekaligus menanggapi yang dari chat ini Bapak, mungkin masih terkait ya. Sudah, ya, baik Mbak Nur. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nur dan Bapak Ibu sekalian, terutama yang menanggapi. Saya mulai Pak Ahmad Mundakir. Gak lama kita tidak ketemu Pak Ahmad Mundakir ya. Ya, saudara saya ini dari UGM, dari Jogja, Pak Ahmad Mundakir. Jadi sebenarnya di masyarakat kita itu nilai-nilai ada ya, norma, ya, aturan-aturan itu sebenarnya kan secara normatif itu ada. Hanya ini kan betul-betul kita dapat bencana, musibah besar ya, yang tidak semua orang, jadi tidak semua orang secara individu ataupun kolektif yang dipimpin oleh pemerintah itu bisa bermanuver untuk hal ini. Sehingga kita ingatlah di masa-masa awal kita pada awal-awalnya ya, kita selalu berpikir ya normatif, hal yang tidak pernah terduga akan seperti ini. Kalaupun terjadi di tahun-tahun awal, di bulan-bulan Februari Maret 2020 itu seolah-olah itu jauh ya, sehingga begitu ada menimpa kita, itu pun juga kita berharap paling lama 14 hari atau 2 minggu, dan itu memang sudah standar WHO itu. Dan yang namanya musibah kemudian secara sosiologis ya, Pak Ahmad Mundakir dan yang lain, kita semua ini paradoks sekali hal ini ya. Karena kita dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain, malah tiba-tiba kita diminta untuk tidak ketemu. Ya. Bayangkan kebijakan pemerintah di awal terjadi datangnya pandemi ini menjadi fobia baru ya, yang tidak semua orang bisa hadapi. Dipaksa untuk tinggal kemudian ya, menyesuaikan dengan keadaan, itu luar biasa itu. Sehingga nilai-nilai yang dimaksud tadi Pak Ahmad Mundakir ya, kalaupun jangankan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat ya, kebiasaan-kebiasaan rutinitas kita dalam beragama pun juga hal yang, bayangkan kita seharusnya ke masjid tidak ke masjid karena harus, dan itu memang diminta penyesuaian-penyesuaian itu ya. Ada semacam take and give ya dalam perilaku ini, sekaligus menjawab ya, maaf saya baca di chat Mbak Anis, Pak Al Sandis ya, Mbak Nur Dani ya, bahwa perilaku yang ada sekarang ini pelan-pelan kita coba menyesuaikan. Namun demikian penyesuaian-penyesuaian yang ada tentunya kita berharap edukasi dari pemerintah ya, karena pemerintah lah yang melihat semua hal, sementara kita ini hanya melihat secara parsial. Dalam kondisi seperti ini potensi untuk kita berpikir secara parsial pun juga akan terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan ya kita menjadi tidak percaya pada pemerintah karena apa yang dilakukan oleh pemerintah tidak persis apa yang berkesesuaian dengan kebutuhannya kita, sehingga suasana chaos itu potensinya besar terjadi ya. Nah,
ada upaya ini yang maaf kalau harus saya katakan bahwa tadi ada siapa namanya Al Sandi sampaikan masalah politik keamanannya, delegitimasi terhadap pemerintah itu juga ada pintu masuk untuk situ. Sehingga mau tidak mau ya pemerintah harus tegas ya. Tetapi ketegasan pemerintah untuk kondisi seperti ini tidak berarti ya maaf kalau harus saya katakan ketegasan pemerintah tidak berarti harus menghukum lagi masyarakat yang sudah tersandra dengan keadaan seperti ini. Dalam pengertian begini ya, Bapak Ibu ya, kita semua rasakan. Yang tadinya kita beraktivitas di luar rumah, kemudian harus di dalam rumah, kemudian ketemu dengan ya keluarga inti, keluarga bati, kemudian kita melakukan yang sebenarnya ya kesibukan ini. Begitu kita mau beraktivitas, bagi orang tertentu tidak ada masalah, tetapi bagi orang tertentu pula besar sekali masalah itu. Pemerintah tidak banyak yang dilihat itu, ya. Tapi tingkat kepercayaan kita terhadap pemerintah pun juga harus masuk, ya. Disinilah sebenarnya ya maaf, memang dituntut kearifan kebijakan pemerintah untuk kondisi ini. Prihatin sekali kita melihat untuk kondisi sekarang ini, pemerintah melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya, tetapi rakyat juga melakukan perlawanan di sisi lain. Padahal kalau kita pikir-pikir ya mengenai apa tadi yang ditanyakan ya, ini masalah perubahan perilaku, harusnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itulah yang terbaik. Karena memang yang dipikirkan, yang dilakukan untuk kita semua. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelayan. Saya bayangkan penyintas melakukan penyekatan saja, membatasi masyarakat yang tidak komprehensif aturan itu tadi ada inkonsisten ya. Dan yang rasakan oleh yang rasakan masyarakatnya, maka ya maaf pasti terjadi perlawanan ya, karena dipaksa masuk. Bayangkan kalau sudah ini sekarang di tempat-tempat penyekatan justru terjadi penumpukan macet luar biasa, prihatin malah kita, itu menimbulkan masalah baru ya. Nah inilah kembali maaf kalau harus saya katakan bahwa tidak mudah untuk keluar dari masalah ini, kecuali jangan juga kita dengan mudah saling menyalahkan. Karena siapapun ya, kalau terus-terus terpojok dalam melakukan, apalagi kalau pemerintah terpojok kemudian ini bisa saja pengambilan keputusan itu karena lebih cepat yang terjadi pergerakan pandemik ini oleh pemerintah. Pemerintah sadar sekali. Ya, awareness pemerintah itu sadar sekali akan bahaya dari ini. Dan itu harus dicegah. Tetapi di sisi lain, masyarakat, di suatu daerah, katakan di Sulawesi Selatan ya, di tempat lain, malah dia menganggap lucu ya. Pak Fajrul, saya ada daerah, saya datang suatu daerah di Sulawesi Selatan ya. Mereka malah sudah, saya dari Makassar, pakai masker. Ikut salat, malah dia tertawa. Wah ini Bapak yang dari Makassar ini. Jadi ketahuan bahwa kami yang datang dengan protokol kesehatan menjadi ya tertawaan di satu daerah karena mereka sudah anggap tidak ada COVID. Yang COVID itu ada di kota, bukan di daerah, bukan di kampung. Padahal pikiran pemerintah ini secara menyeluruh. Inilah sebenarnya perilaku-perilaku ini, maaf Mbak Anies, saya baca ya. Keterbelakangan ya disinformasi itu memang harus kita ini. Mbak Anies dari Unair ya, ada saya lihat di chat itu sekaligus menjawab Pak Ahmad Mudakir. Jadi maaf di bagian di ujung saya mau sampaikan untuk sesi ini Mbak Nur, memang perlu kita jangan saling menyalahkan ya, jangan mudah saling menyalahkan untuk kondisi sekarang karena tidak banyak yang bisa kita lakukan dalam kondisi yang serba salah. Apalagi kalau itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Saya kira cukup untuk itu dulu, Mbak Nur. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Prof. Badri dan Dr. Rahmat. Tadi sekaligus merangkum beberapa pertanyaan ya yang muncul di kolom chat. Baik. Ini Prof. Badri ada tanggapan lagi nih dari Bu Anies Farida, menurut saya menarik nih ya terkait dengan golden period tadi. Jadi sebenarnya krisis ini kan kita jadikan sebuah kesempatan emas begitu ya. Namun di satu sisi ada masalah nih kalau menurut
Bu Anis. Jadi problemnya pada masyarakat strata terendah dan selevel di atasnya yang literasi digitalnya masih rendah akan semakin kesulitan melakukan penyelamatan. Nah, bagaimana nih menurut Prof. Badri? Kemudian sebentar saya cek lagi. Oke. Bapak Ibu ada lagi mungkin yang ingin langsung ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Oke, saya pikir cukup ya. Baik, silakan Prof. Badri untuk memberikan tanggapan. Terima kasih, Mbak Nyaur. Saya akan bertahap ya menjawab pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan Pak Andi Irwansyah. Di sini Pak Andi menyampaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan. Pada satu sisi pergerakan mereka dibatasi, sisi yang lain dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sisi pemerintah tentu tadi sudah saya sampaikan untuk strategi jangka pendek pasti ada stimulus ya. Di awal-awal pandemi ini juga sempat saya sampaikan kita benchmark dengan negara-negara lain, stimulus ini memang sangat dibutuhkan ketika ekonomi lagi shrinking. Waktu itu kita ngambil benchmark dari negara-negara sekitar, Australia, Hong Kong, Malaysia, Singapura juga. Sehingga stimulus ini penting dari sisi pemerintah. Terus dari sisi masyarakat juga yang penting adalah terkait dengan dijalaninya protokol kesehatan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat ini juga terjadi sebenarnya di banyak daerah. Kalau yang di kota-kota besar mungkin kesadaran terkait dengan protokol kesehatan relatif lebih baik dibandingkan yang di daerah. Karena ada juga masyarakat yang menyampaikan tidak percaya adanya COVID dan seterusnya, itu yang saya rasa cukup memprihatinkan. Tapi begitu mulai terkena 1-2 terus akhirnya jadi. Nah, apa yang terjadi di sini? Saya rasa pemerintah lewat beragam media yang dimiliki ya, khususnya media sosial, itu perlu dilakukan komunikasi yang edukatif lah. Selain itu juga bisa membangkitkan ketakutan. Tadi saya sampaikan terkait sama teori protection motivation theory tadi. Kita harus menyampaikan apa adanya, tidak membuat panik, tapi orang jadi paham. Kalau ini yang saya lakukan, maka saya bisa terjangkit COVID-19. Itu yang bisa lewat TikTok, bisa lewat macam-macam. Tadi Bu Ani juga menyampaikan bahwa literasi masyarakat rendah. Ya, tapi terkait sama sosial media relatif tinggi. Ini saya sempat diskusi dengan salah satu anggota One Team Press. Ada 62 juta UKM yang ada di Indonesia, terus mungkin 95% itu menggunakan mobile phone yang dimiliki itu untuk menikmati sosial media, tapi tidak menggunakannya secara produktif, misalnya jualan atau memasarkan produk-produk yang dimiliki. Itu saya rasa bisa meningkatkan derajat ini, yang strata terendah ini bisa ke atas, terangkat ke atas gitu. Literasi digitalnya perlu diangkat gitu. Sambil kita memanfaatkan media yang mereka miliki, mereka nikmati setiap hari itu untuk menyebarkan informasi-informasi yang memang dibutuhkan, khususnya membangkitkan protection motivation tadi. Kalau motivasi untuk melindungi diri tidak ada, pasti ini tidak akan segera pergi COVID-19 ini, karena banyak orang yang abai. Nah, terkait dengan konsep transformasi ekonomi ini menarik. Ini pertanyaannya Pak Alsandi. Menarik, tapi butuh waktu yang cukup panjang, jangka panjang. Apakah di jangka pendek ini bisa kita selamatkan ekonomi Indonesia, mengingat kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi sangat besar dan dalam. Ya, kembali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah golden period kita, golden period untuk mengubah orientasi ekonomi kita yang selama ini diakui atau tidak, memang transformasi ekonomi ini hanya menjadi kepedulian
beberapa pihak tertentu aja, tidak banyak pihak yang sebenarnya paham. Saya coba menyampaikan beberapa hal. Gitu. Ini adalah kondisi saat ini. Kalau Indonesia ini tumbuh seperti 10 tahun terakhir, dibutuhkan 64 tahun Indonesia itu bisa keluar dari middle income trap. Tentu awareness ini perlu disampaikan ke masyarakat kalau kita tidak melakukan transformasi ekonomi. Nah, transformasi ekonomi yang tadi yang saya sampaikan adalah memanfaatkan kondisi COVID ini menjadikan sektor ekonomi kesehatan itu menjadi salah satu lokomotif untuk bangkitnya ekonomi Indonesia. Yang selama ini gitu menurut data dari Kementerian Kesehatan Malaysia ya, orang Indonesia yang menjadi pasien di Penang saja, Penang itu kurang lebih sekitar 600.000 orang per tahun. Belum termasuk keluarganya. Nah, kalau ditambah keluarganya, anggap aja 3, berarti 1,8 juta orang di sana. Kalau masing-masing itu spending kurang lebih sekitar 50 juta, itulah nilai ekonominya. Kenapa nggak dipakai di Indonesia aja? Itu. Terus yang kedua juga, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Cina, gitu, memang jangka panjang sekali. Tahun 95 itu kondisinya seperti ini, petanya itu. Low income cukup banyak, hanya daerah-daerah tertentu aja yang hijau, lower middle income. Begitu tahun 2005 sudah mulai banyak menghijau. Nah, 2015 sudah mulai banyak yang merah. Merah itu berarti high income. Nah, ini berarti butuh berapa tahun? 20 tahun seperti ini. Sekarang pada 25 tahun sudah mulai memerah semua, banyak high income semua. Karena apa? Ada target sektor yang disasar oleh 10 target sektor yang disasar. Dan saya rasa Indonesia juga perlu membuat ini. Jadikan momentum COVID-19 ini seperti ini, menetapkan apa sektor-sektor strategis yang akan disasar oleh Indonesia. Tadi sudah saya berikan ilustrasi kesehatan, pariwisata maupun yang lain-lain tadi ya, yang sudah saya sampaikan itu bisa seperti yang miliknya Cina ini. Sehingga dampaknya seperti ini. Kalau kita melihat misalnya untuk mobil listrik aja, seluruh dunia mungkin hanya 5% pasarnya mobil listrik Cina. Tapi 60-75% itu pasti suppliernya dari Cina. Nah, itu yang saya rasa perlu dipikirkan mulai sekarang dan jangka panjang, karena tahun 2045 Indonesia maju ini jangan hanya menjadi jargon, karena kita tidak menyusun roadmap yang jangka panjang tadi. Dan gunakan COVID-19 ini sebagai pijakan yang paling tepat untuk menyusun roadmap transformasi ekonomi Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Nyur. Ya, baik, terima kasih. Semangat optimisnya luar biasa ya Bapak ya. Jadi ini harus jadikan momentum seperti itu ya. Bapak Rahmat ada tambahan Bapak? Oke, saya pikir cukup. Bapak Rahmat ada tambahan yang ingin disampaikan? Cukup. Ya, cukup. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu untuk sesi diskusi pertanyaan. Saya tutup. Selanjutnya kita akan mendengarkan rangkuman atau tanggapan dari Bapak Bung Fajrul. Tapi setelah ini jangan pergi dulu karena kami akan memperkenalkan kembali Jurnal Indonesia Maju. Bagi teman-teman, bagi Bapak dan Ibu yang penasaran apa itu Jurnal Indonesia Maju, akan kami paparkan setelah ini. Baik, waktu dan tempat, Bung Fajrul, silakan untuk memberikan tanggapan sekaligus rangkuman mungkin ya. Terima kasih banyak, Nyur, tidak merangkum, karena 100 orang yang hadir pada hari ini pasti adalah orang-orang yang terpilih, yang betul-betul memang ingin langsung berminat mendengarkan apa yang disampaikan oleh Prof. Badri maupun Dr. Rahmat. Kami tidak menyangka nih Prof. Badri dan Dr. Rahmat bahwa kami sengaja hanya 100 orang saja, karena supaya lebih seksama, lebih hikmat, dan bisa menyaring orang-orang yang memang punya interest yang sangat kuat untuk bisa mengikuti acara hari ini.
banyak sekali yang kemudian meminta ke saya, ini kenapa cuma dibatasi? Ya, saya bilang nanti setelah ini kita akan bikin acara lagi, mungkin akan kita buka lagi, tapi pada intinya adalah kami ingin menyaring agar yang ikut itu betul-betul yang sangat berminat pada acara yang diselenggarakan sekarang ini. Oke, baik. Prof. Badri dan kemudian juga Dr. Ahmad, kami betul-betul berterima kasih sebesar-besarnya, sedalam-dalamnya atas semua paparan yang sangat inspiratif pada hari ini. Alhamdulillah, paparan yang inspiratif yang isinya analisis dan rekomendasi ini dapat membuat imunitas kita jadi meningkat ini, Prof. Rahmat, Pak Dr. Ahmad dan Prof. Badri. Jadi kegembiraan mendapatkan inspirasi intelektual, kemudian juga analisis akademis yang sangat tajam dan kemudian sangat rekomendatif dari kedua pembicara ini betul-betul dalam diri saya dan mudah-mudahan kepada 100 orang yang juga hadir pada hari ini menjadikan imunitas teman-teman meningkat di masa PPKM darurat ini. Kemudian yang kedua tentu yang kami juga terima kasih sebesar-besarnya adalah bahwa rekomendasi yang diberikan juga analisis dan rekomendasi yang diberikan juga sangat teliti dan detailnya juga sangat bagus sehingga kami jadi bisa belajar kemudian juga insya Allah bisa menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari dan mudah-mudahan juga kepada teman-teman semua kegiatan yang sifatnya akademis seperti ini, kemudian juga membangkitkan minat intelektual yang sangat baik seperti ini. Mudah-mudahan bisa kami terus lanjutkan dengan melalui Jurnal Indonesia Maju. Untuk webinar kali ini adalah seri kedua dari 5 seri yang rencananya kami rencanakan untuk soft launching sampai kemudian nanti rencananya adalah peluncuran langsung dari Jurnal Indonesia Maju. Dan mudah-mudahan seperti yang pertama kami sampaikan bahwa ini menjadi jembatan para pengambil kebijakan, kemudian juga para akademisi, para intelektual publik, kemudian juga para peneliti, supaya ada semacam saling tukar-menukar pikiran yang sangat intens, saling kritik yang merupakan jantung dari demokrasi kita, tetapi dijalankan melalui nilai-nilai akademis, melalui ukuran-ukuran akademis sehingga menjadi progresnya dapat terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Sekali lagi, terima kasih Prof. Badri atas semua inspirasinya, untuk semua analisis dan rekomendasinya. Terima kasih juga Dr. Ahmad untuk semua analisisnya dan juga untuk semua rekomendasinya dan menjadi pelajaran berharga bagi kami dan bagi kita semua yang hadir pada hari ini. 100 orang terpilih yang hadir pada hari ini mudah-mudahan juga mendapatkan sesuatu yang terbaik dan sekali lagi seperti saya katakan di awal, pikiran analisis dan pikiran yang inspiratif dan yang cerdas itu akan menaikkan imunitas kita semua. Selamat menjalani PPKM darurat. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan kita bisa kembali seperti semula atau seperti tadi yang dikutip oleh Prof. Badri, mungkin kita akan seperti Singapura, tidak menyerah sebenarnya, tetapi pada akhirnya kata Perdana Menteri Lee Hsien-loong bahwa akhirnya kita berdamai dengan COVID-19, kita akan memperlakukan COVID-19 seperti flu biasa atau juga seperti penyakit biasa yang lainnya dari pandemik menjadi endemik. Dan kemudian tadi sudah disampaikan oleh Prof. Badri, tugas kita hanya 4, yaitu yang pertama terkait dengan vaksinasi, kedua tentu terkait dengan testing, yang ketiga pengobatan, dan yang keempat terkait dengan tanggung jawab sosial. Mudah-mudahan tidak berujung kepada anomi sosial, seperti yang dikatakan Durkheim tadi dikutip oleh Dr. Rahmat, dan mudah-mudahan tidak menuju kepada apa yang juga akibat dari anomali itu, anomi tersebut bisa menjadi ke arah chaos, karena tadi sudah Prof. Badri mengingatkan
kita mencoba melokalisir problem COVID-19 ini hanya menjadi krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Jangan sampai jatuh menjadi krisis sosial atau politik. Terima kasih untuk semua inspirasinya. Terima kasih untuk kehadiran Ibu Bapak semua. Terima kasih Bung Fajrul. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan saksikan tentang Jurnal Indonesia Maju. Salam untuk Prof. Mahfud, Pak Fajrul. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, Prof. Nofri ini, Prof. Nofri silakan untuk menyampaikan tentang Jurnal Indonesia Maju. Saya undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali, Abang Fajrul izin. Terima kasih Prof. Badri. Ini profesor termuda di UNAIR. Kemudian ada Pak Rahmat, ini teman ngopi saya di Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia, gitu ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Jubir Presiden tadi, bahwa seluruh masukan jelas pencerahan bagi kita, gitu ya, termasuk saya. Nah, bisa minta tolong Katon langsung aja ke video soal Jurnal Indonesia Maju. Di-share videonya dulu. Suaranya Mas Katon. Panduan pengiriman naskah pada video kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, mempersiapkan naskah. Kedua, masuk ke official web Jurnal Indonesia Maju. Ketiga, upload naskah. Sebelum Anda mengirimkan naskah, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, pahami tujuan, fokus interest, serta aturan main yang berlaku di Jurnal Indonesia Maju. Kedua, perhatikan baik-baik panduan penulisan naskah yang digunakan. Anda dapat menemukannya dengan mendownload template yang telah disediakan. Ketiga, Anda harus membuat pernyataan bahwa naskah yang akan Anda kirim benar-benar milik Anda dan belum pernah dipublikasikan di media terbitan lain. Keempat, memiliki akses login ke Jurnal Indonesia Maju sebagai autor. Silahkan registrasi terlebih dahulu jika Anda belum memilikinya. Silahkan sesuaikan tata penulisan artikel naskah Anda dengan template Jurnal Indonesia Maju yang telah Anda download sebelumnya.
Limit maksimal kata artikel atau naskah yang diizinkan kurang lebih 4.000 hingga 5.000 kata, tidak termasuk Baik, jadi seperti yang sudah kita lihat bahwa Jurnal Indonesia Maju menggunakan OJS, Open Journal System, yang terakhir 3.2 itu. Untuk itu seluruh artikel naskah yang masuk menggunakan sistem ini nggak bisa dikirim lewat email, gitu ya. Jadi silakan login, kemudian pelajari cara submitnya. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Badri tadi terkait tentang Indonesia Maju, sangat penting bagi kita untuk memiliki roadmap, gitu ya. Nah, mungkin Jurnal Indonesia Maju ini bisa menjadi bagian untuk menyusun roadmap, ya. Dan semoga para akademisi, intelektual, para peneliti bisa bergabung dengan kita di Jurnal Indonesia Maju dan bersama-sama membangun Indonesia Maju. Baik, saya pikir seperti itu aja, Pak Nyur. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Nofri. Keren sekali tadi Jurnal Indonesia Maju. Jadi caranya sangat mudah.